Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Ardestri dengan NIM C1C021206. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi syariah mengenai sistem keuangan syariah. Yang pertama itu ada konsep pemeliharaan harta. Sistem keuangan syariah digunakan untuk melakukan aktivitas di berbagai bidang keuangan yang telah diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah. Islam memiliki konsep memelihara kekayaan agar bisa dimiliki manusia dengan baik dan bisa digunakan secara bermanfaat. Harta yang baik itu harus memiliki dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan legal serta dipergunakan untuk hal-hal baik di jalan Allah. Lalu yang kedua itu akad dan transaksi dalam keuangan syariah. Dalam hukum syariah, eh, ada yang disebut dengan akad yang berarti perkalian atau penyerahan atau ijab dan penerimaan atau kabul yang dibenarkan dalam menurut Islam. Akad ini dibedakan menjadi dua, dibagi lagi menjadi dua, yaitu akad tabaru, yaitu perjanjian yang merupakan transaksi yang ditujukan untuk laba atau nirwala, di mana tujuan ini memang untuk tolong menolong karena ingin berbuat kebaikan. Lalu yang kedua itu akad tijarah, yaitu akad yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan. Lalu next itu transaksi yang dilarang dalam syariah Islam, itu tuh ada enam, itu riba, yaitu memberikan keuntungan secara berlipat ganda. Riba ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu riba nasi'ah, yaitu riba yang muncul karena utang piutang, dan riba fadl, itu riba yang muncul saat melakukan pertukaran. Lalu transaksi yang kedua itu ada penipuan, perjudian, garar, suap, dan penimbunan barang. Prinsip keuangan syariah itu terdiri dari enam prinsip. Yang pertama itu adanya larangan riba. Riba ini didefinisikan sebagai kelebihan atas sesuatu akibat penjualan atau pinjaman. Sistem riba hanya menguntungkan para pemberi pinjaman dengan membebani penetapan keuntungan yang diperoleh pemberi pinjaman di awal perjanjian. Lalu yang kedua, pembagian risiko. Eh, Risiko merupakan konsekuensi dari adanya larangan riba dalam suatu sistem kerjasama antara pihak yang terlibat. Risiko yang timbul dari aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung oleh penerima modal, tetapi juga pemberi modal. Pihak yang terlibat harus saling berbagi risiko sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Lalu prinsip yang ketiga itu adalah larangan uang sebagai modal potensial. Dalam Islam, uang itu tidak diperbolehkan apabila dianggap sebagai komoditas karena uang dipandang sebagai kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk memperoleh keuntungan. Sistem keuangan Islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal, karena bersifat produktif, yaitu dapat menghasilkan barang atau jasa bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh keuntungan. Lalu yang keempat itu larangan spekulatif. Hal ini selaras dengan larangan transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, seperti judi. Lalu yang kelima, kontrak atau perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang disepakati di awal oleh pihak-pihak yang terlibat dapat mengurangi risiko atas informasi yang simetris atau timbulnya moral hazard. Lalu yang keenam itu, aktivitas usaha harus sesuai dengan syariah. Usaha yang dilakukan merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah, seperti tidak melakukan jual beli minuman keras atau mendirikan usaha peternakan babi. Lalu jenis-jenis instrumen keuangan syariah. Yang pertama itu ada akad investasi. Ini apa, dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama itu akad mudharabah, itu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal dipercayakan modal kepada
pengelola untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah sebagai hasil atau keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan di muka. Lalu yang kedua, akad musyarakah, yaitu akad kerjasama yang terjadi antara pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah sebagai hasil sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan konstruksi modal. Suku, yaitu surat utang sesuai dengan prinsip syariah. Lalu yang jenis akad kedua itu akad jual beli atau sewa menyewa yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk certainty contract seperti murabahah, yaitu transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Kedua salam, yaitu transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Lalu ketiga istihna, yaitu sistem mirip dengan salam, namun pembayarannya dapat dilakukan di muka, cicilan dalam beberapa kali atau ditangguhkan dalam jangka waktu yang pendek. Lalu keempat ijarah, yaitu akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan. Lalu yang ketiga itu akad lainnya. Itu dibedakan lagi menjadi syaf, yaitu perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Ada wadiah, ada kartu hasan, wakalah, kafalah, dan hiwalah. Baiklah, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata dan juga masih terdapat kesalahan pengetikan dalam PPT ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.